فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك تارك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل هل ننبئكم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم karena di atasnya wasallim Allah. Adik kok wasallim? Karena Allahumma sholli. Tadi kan kita dua tuh ya. Ada Allahumma sholli, ada wasallallahu. Allahumma sholli wasallim.
Kalau sallallahu wasallam. Jadi ingetin solinya dulu ya. Baru salim apa salam nih? Kalau soli salim. Kalau sholat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-hudwa wal munwa wal rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Masyarul sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita Al-Karama Ibunda Sadahajah Muhani, Al-Karama Ibu Sadahajah Nihaya, Al-Karama Ibu Sadahajah Rahmani, para ustadzah yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Ketua kita, pimpinan Majelis Taklim Al-Karama Ibunda Haji Nurhana bersama pengurus Ibu Sobariah yang membantu perjalanan kegiatan di Majelis Taklim, serta para pengurus yang lainnya, Bu Nur Aini, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jemaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan ibu-ibu. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur ya Bu ya, Allah, sampai pada ketemu lagi dengan tahun baru 1448, sudah lewat 10 hari ya. Ada yang hari ini yang ke-10, kemarin baru Tasu'a, hari ini Asyura, yang kemarinnya tanggal 1-nya hari Rabu. Kalau kita hari Sabtunya hari Selasa, tanggal 1-nya hari Selasa, akhir tahunnya hari Senin. Ada yang menyusul tanggal 1-nya hari Selasa, akhir tahunnya tanggal hari Selasa, tahun barunya hari Rabu. Sudah berhabis Asyurul Hurum kita. Asyurul Hurum kita adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nanti kita ketemu-temu sama bulan Rajab. Tapi masih tetap nih baca Bu, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin dzalimin la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra wa la naf'an wa la nusyura. Ya darra wa la naf'an wa la nusyura. Betul, berapa kali? 7 kali ya? Karena kalau di sholat doang. Iya, 7 kali ya, di sholat subuh sama sholat asar. Ya, itu adalah istighfar Asyurul Hurum. Istighfarnya di 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan yang dihormati. Kenapa Muharram? Kenapa bulan ini disebut bulan Muharram? Muharram itu adalah bulan yang dihormati, bulan yang diharapkan. Jadi ini 4 bulan ini dari dulu udah ada ibu-ibu. Ya, apa tuh? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 minha arba'atul hurum. Ya, sejak diciptakannya dunia ini, sejak diciptakannya bumi ini, Asyurul Hurum itu udah ada. Jadi bukan baru sekarang ada Asyurul Hurum itu ada, tapi dari sejak dulu sudah ada yang namanya Asyurul Hurum. Ini bulan Muharram, terutama bulan Muharram. Nggak boleh apa Bu? Nggak boleh perang zaman dulu.
Kita nggak boleh tuh Bu berantem. Ada bulan Muharram, nggak boleh berantem, nggak boleh berselisih. Kalau dicepetek sono di Kebayoran, nggak boleh rombak rumah. Dulu juga di sini begitu. Oh gitu. Nah, iya, nggak boleh dandanin genteng. Dandanin mah boleh kali, nggak boleh ngacak-ngacak. Kayak ini kita mah bodoh amat ya. Ya, dulu mah di sini. Iya ya, kalau yang renovasi diobrak-abrik dulu ya, baru dibetulin ya. Iya ya. Ya kalau misalnya kita mau betulin, Ini. ini mah nggak termasuk ibu-ibu. Iya. Bulan surat karena ngambil Asyura gitu ya. Jangan berantem lu ya. Tahan jangan berantem. Berantem sama siapa? Berantem sama laki. Nanti didendam lagi ya. Ini bulan Muharram nih, kalau boleh berantem, biarin nanti datang bulan Safar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana sih? Sekarang summa atba'a sababa itu deh. Hatta idza balagha matli' asy-syamsi. Kita bareng-bareng aja kok nggak usah dituntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atba'a sababa. Ayo. Ulang. Summa atba'an. Ulang. Sengaja saya sengaja ngebaca. Mau dong. Belum menu. Oh, belum pada ketemu. Ayat berapa? Ayat 89. Ya, untuk
بينكم وبينهم ردما كانوا سبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انظروا حتى إذا جعلوا Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Iskandar Dzulkarnain, Raja Iskandar Dzulkarnain melanjutkan perjalanan, menempuh perjalanan. Kemarin ibu-ibu sampai kepada daerah bagian barat, ya, yang kemarin kita cerita Samudra Atlantik. Sekarang mau menuju bagian timur, timur. Itu Mu'taridun bainal masyriq wal maghrib, ke arah timur, nahwahu minal junub ila shimal. Jadi perjalanannya Raja Alexander Dzulkarnain itu sekarang sudah mau mengarah ke timur melalui selatan. Ibu-ibu arah angin mana sih Bu ya? Sini. Barat ini ya. Barat ini. Ini utara. Ini selatan. Ini timur. Ini barat. Ini timur. Ini barat nih. Lewat mana? Lewat selatan menuju timur. Menuju timur. Kemudian menuju timur ke arah siapa nih? Ke arah kita nih. Ya, timur ke arah kita. Bagian timur. Barat sana tuh Pakistan, Paris ya. Eropa. Hatta ida ini ngadain perjalanan. Minal junub ila shimal. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafsan bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Sehingga apabila sudah sampai di antara dua gunung, Saddain ini baina jabalain, antara dua gunung yang tinggi, al-amlasain, yang amlas itu yang licin, gunungnya licin, ya, batu tanahnya di gunung itu licin, yang akhirnya tidak bisa orang naik tuh ke atas gunung itu. Dia posisinya berada di Bilad Turki, di negara Turki. Mimma yalil masyriq, lewat Turki nanti arahnya ke sono, ke timur. Wa yusamma kullum minhuma saddan li annahu sadda hijajal ardi. Wajada min dunihima, Raja Alexander mendapatkan di belakang dua gunung ini kauman, ada satu kaum la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka enggak paham sama omongan orang. Nah ini umat nih Bu, umat yang ada di belakang dua gunung. Mereka itu adalah orang-orang yang
nggak paham omongan dia nggak paham omongan orang. Gimana deh? Iya, iya, ngerti. Mereka tidak bisa paham sama omongan. Kenapa? Karena sedikitnya kecerdasan mereka. Tapi ntar dulu. La yafahunan nas kalamu bi ghurabati lughati wa min auladi. Nah, siapa ini? Ini orang-orang umat yang didatangi oleh Raja Alexander. Mereka ini adalah anak keturunannya Yafis. Sedangkan Dzulkarnain adalah keturunannya Sam. Nah, di dalam sejarah Nabi Nuh, kita kembali nih. Nabi Nuh itu punya anak 3. Namanya siapa? Sam, Ham, Yafis. Sam itu adalah leluhurnya Abul Arab. Jadi orang Arab, orang asing, orang Rum itu adalah keturunan dari Sam. Dzulkarnain itu adalah keturunan dari Sam. Bukan Syam ya, Sam din Nun gitu kan. Terus kalau Ham ini adalah Abul Habasyah. Ibu-ibu sadar dan aja, Habasyah itu adalah tempat di mana Nabi sempat ada ada raja, ada raja yang dikirimin surat, raja yang dikirimin surat oleh Nabi. Dia adalah penganut agama Nasrani, ya kan ya. Jadi Nabi itu sampai ke sana, maksudnya suratnya sampai ke sana tuh. Nah, jadi kalau pulang aja itu ke Taif. Kalau Raja Habasyah dikirimin surat sama Nabi. Nah, ini Abul Habasyah wan Nubah. Saya nggak ngerti yang namanya sejarahnya, Bu ya. Jadi Ham. Nah, ini wa amma Yafis bahwa betul. Dan sedangkan Yafis adalah Abutur. Tadi ibu-ibu umat ini dari keturunan mana, Bu? Keturunan ya Yafis. Qalu, mereka berkata kepada Dzulkarnain. Ibu-ibu, cerita kemarin tuh yang waktu pelajaran yang duluan, Raja Dzulkarnain dikasih sama Allah ilmu yang lebih, ilmu yang dimudahkan oleh Allah untuk mengadakan perjalanan. Ini perjalanan dakwah nih, Bu. Seperti ketika waktu di negeri barat, Raja Dzulkarnain nyampe ke situ untuk berdakwah. Jadi ini kelilingnya bukan keliling apa-apain nih, Bu. Keliling berdakwah ngapain? Berdakwah fisabilillah. Siapa yang beriman atas dakwahnya Raja Iskandar, maka dia akan diperlakukan secara baik. Tapi kalau yang enggak mau ngikutin apa keinginan Raja Dzulkarnain, dia tetap durhaka, enggak mau menyembah Allah, maka taruhannya mereka dibunuh. Seperti inilah ibu-ibu dakwahnya Dzulkarnain terhadap umat ini. Umat yang agak paham diajak ngomong. Tapi ibu-ibu Allah kasih kelebihan ilmu sama Raja Dzulkarnain. Dengan Dzulkarnain ngomong, dia bisa paham. Dia ngomong, Dzulkarnain bisa paham. Kayak siapa, Bu? Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paham sama bahasa semut. Ya. Ya. Jadi ibu-ibu tidak mustahil Allah bikin yang namanya manusia itu punya kelebihan dari manusia-manusia yang lainnya. Ini lagi ngomongin manusia nih. Lagi ngomongin manusia. Jadi Allah kasih subhanallah kepada manusia itu ilmu. Mana dia? Tahu kata ibu-ibu, kalau saya baca sendiri belum. Mereka berkata, ini ibu-ibu umat ini kewalahan ngadepin Ya'juj Ma'juj. Gitu ya. Mereka berkata kepada siapa? Pada Dzulkarnain. Paham nggak
nggak Bu? Dzulkarnain paham. Ya Dzulkarnain. Ya, kata ini umat bilang, wahai Dzulkarnain, anna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya'juj dan Ma'juj kerjanya merusak bumi. Kami kewalahan nih ngadepin mereka. Yang masih hijau-hijau dimakanin sama mereka. Yang udah kering, yang ada di lumbung, yang buat simpanan mereka dibawa sama mereka. Jarak kan? Jadi yang hijau-hijau, yang ada di kebun-kebun, yang ada di sawah masih hijau, lagi sedang-sedang hijaunya dimakanin sama mereka. Sama Ya'juj Ma'juj nih Bu. Orang Ya'juj Ma'juj itu Bu, orang ibu-ibu tapi mukanya ibu-ibu bukan serem, geli ngeliatnya. Ya. Masih ada nggak Bu sekarang? Masih. Hidupnya dari kapan tuh Bu? Hidupnya dari sejak ini cerita Dzulkarnain ini cerita kapan? Zaman dulu. Ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu masih ada sekarang. Di kerangkeng di sana. Di kerangkeng sama siapa? Sama Dzulkarnain. Lalu masih hidup, nanti dia keluar. Pasti ya, Dia nanti dimatiinnya sama Nabi Isa. Ya, nanti pun dia kan nyakar-nyakarin tuh Bu. Ya, nyakar-nyakarin tembok yang di temboknya ibu dari besi Bu. Belum nih ya, belum ceritanya. Ntar. Ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj inna ba'anna. Inna Ya'juj wa Ma'juj ini orang nih Bu ya. Orang yang hidupnya dari sejak zaman Dzulkarnain itu zaman siapa sih? Nabi Musa kan? Ya Nabi Musa ya. Nah itu ibu-ibu sampai sekarang masih hidup. Tuh bayangin Bu. Kira-kira umurnya udah kayak apa ya? Jadi ibu-ibu yang basah, yang masih hijau dimakan sama mereka. Kemudian yang kering-kering buat simpanan dibawa ke mereka. Tikus ya Bu ya, hama ya, hama warung. Hama warung binatang, ini manusia. Wa yaqtuluna auladana, dan mereka membunuh anak-anak kami. Ya, hasil panennya dihabisin sama mereka, anak-anak mereka dibunuhin. Wasumnya Ya'juj Ma'juj likasratihim. Kenapa dinamakan Ya'juj Ma'juj? Karena saking banyaknya mereka. Jumlahnya banyak ibu-ibu nih Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu Bu, satu umat, ada dua umat jadinya. Satu umat Ya'juj, satu umat Ma'juj. Nggak tahu namanya apa. Kenapa dibilang Ya'juj? Karena ini umat terlampau banyak jumlahnya. Kenapa dimainin Ma'juj kayak gitu? Jadi bukan Ya'juj Ma'juj ini satu, tapi Ya'juj lain, Ma'juj lain. Jadi itu cuma Dua kelompok. Fakullu ummatin arba'ata alaf bil ummah la yamutul wahid minhum. Jadi ini umat, setiap umat ada 4.000 umat. Tidak mati seorang pun sampai mereka melihat 1.000 yang ada di tulang tulang. Sebelum anak-anaknya lahir, beranak apa lahir ya? Lahir 1.000 belum ada yang mati. Jadi setiap 1.000 baru mati satu. Yakin Bu. Kayak apa itu tempat desaknya. Udah 1.000 keluar baru mati, baru meninggal, satu meninggalnya. Nih Ya'juj Ma'juj. Hatta yang juga padahal sila mereka bawa senjata. Wahum min waladi Adam. Mereka pun adalah keturunannya Nabi Adam. Tapi apa yang mereka lakukan? Merusak di permukaan bumi ini. Mereka adalah wahum salah satu asnaf. Mereka ada 3 golongan. Minhum ansar syajar sanubul. Mereka pertama bentuknya kayak pohon apa ini senubur, tuluh tinggi gitu Bu. Ini orang bentuknya kayak pohon.
Ya, panjangnya itu 120 dirok, 120 hasta. Kemudian jenis yang kedua, tingginya sama 120 hasta, sama tuh yang tadi ya. Wa haulai la yaqumu lahum jabalun wala hadidun. Nah, yang satu lagi ibu-ibu kerjanya apa, Bu? Kerjanya tukang memburu. Ya, di Ma'jun ini kan ada 3 model. Nah, dia menerkam kalau ada binatang, ada gajah gede nggak? Ada singa, itu berani dia. Jadi tuh singa, macan, harimau dimakanin sama dia. Babi kecuali dimakan. Waman mata minum akaluhu. Siapa yang mati daripada mereka dimakan sama Ya'juj Ma'juj. Misalnya ada yang mati nih, Bu, dari anak-anak mereka, bukan cuma dibunuh tapi dimakanin sama dia. Kanibal ya namanya ya. Sadis nggak tuh, Bu? Coba nanti kalau keluar nggak, Bu? Keluar. Wayal tahi bil urun yang muruna bifilin wala wasyin wala khinzir illa akaluhu, kecuali dimakan tuh. Kalau ada lewat gajah, kalau ada lewat harimau, binatang liar, binatang buas mereka makan. Kalau ada orang yang mati dimakan sama dia. Mereka minumnya dari mana? Dari sungai dan dari lautan. Ibu-ibu kewalahan nih umat nih, ya. Apa kata mereka? Lahal naja'alu lana kharjan ala an naja'ala bainana wa bainahum saddan. Wahai Dzulqarnain, bisa enggak kami jadikan buat engkau, kami kasih upah. Tolong cariin jalan keluar buat kami untuk membuatkan di antara kami dan di antara mereka ada dinding. Kan mereka selama ini jadi satu nih, ya, umat ini dengan Ya'juj Ma'juj jadi satu. Minta supaya mereka dipisahin, jangan sampai mendapatkan kacau balau kayak begini. Minta supaya Dzulqarnain bikinin dinding yang tinggi yang kuat. Nanti dibikinnya dari besi tuh sama Dzulqarnain. Nanti akhirnya ibu-ibu apa kata? Ibu-ibu, Dzulqarnain itu kan raja itu kaya enggak? Kaya, banyak duitnya enggak? Banyak. Ibu-ibu ditantangin sama umat, mau enggak? Saya upain deh, jangan takut. Saya upain. Saya kagak butuh. Apa yang udah dikasih sama Allah udah cukup, lebih dari cukup. Sampai digituin sama Dzulqarnain. Nanti itu jalan ceritanya ya. Aku akan berikan upah buat kamu. Yang penting kamu carikan solusi buat kami supaya dibikinin dinding buat menghalangi mereka kepada tempat kami. Ala an taja'ala bainana wa bainahum sadda. Apa jawabannya Dzulqarnain? Ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radman atuni zubarul hadid. Jam berapa nih, Bu? Ala antaja'ala, atas bahwa kamu jadikan di antara kami. Udah tuh ya. Ngomong nih Dzulqarnain, ma makanni ma ja'alani fihi rabbi qadiran minal malil katsir wal mulkul wasi' wa sadr asbab. Apa yang membuat aku, Tuhanku sudah memberikan kemampuan, kekuasaan daripada harta yang banyak, kerajaan yang luas, kemudian sebab-sebab yang banyak, yang lebih baik dari apa yang kalian sodorkan, minal alama mimma tu'riduna alayya minal jali pada hajat bi ilaihi. Wa qala Ibnu Katsir makan bi fatil idgham. Ibu-ibu, apa tadi yang tadi saya bilang? Saya nggak butuh
pemberian kalian. Aku raja, sudah cukup apa yang diberikan oleh Tuhanku. Aku punya kerajaan yang luas, aku punya sebab yang banyak sampai bisa melanglang buana dengan sebab yang diberikan oleh Allah. Hartaku banyak, udah tenang, jangan takut, jangan khawatir. Fa'inuni aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku jadikan di antara kalian, di antara mereka radma, hajizan, aling untuk hajizan hasinan, aling-aling untuk menjaga wabar zakon matinan. Tinggi banget deh pokoknya aling-alingannya, tinggi banget. Ibu-ibu kuat lagi ibu. Wahwa akbar minas sadi wa ausaq. Dan itu adalah dinding tertinggi dan terkuat di dunia ini. Tapi akhirnya nanti orang peruntung nggak? Atuni zubarul hadid, untuni al hadid. Nah sekarang ini kata Nabi, kata Raja Dzulqarnain, sini kumpulin buat aku potongan-potongan besi. Ibu ada nggak dinding yang dari besi semuanya? Nggak ada. Karena memang ibu-ibu bahan dasar itu kan bahan dasar nih Bu ya, yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, batu, besi, plastik. Makanya ibu-ibu kumpulin tuh plastik, nanti buat diolah lagi. Ya, ibu ngumpulin nggak? Kagak, ibu mah kumpulin. Ya. Nanti ditarik-tarikin sama RT, ya. Ibu bukan celamitan Bu. Keteradah banget, celamitan banget. Plastik-plastik dikumpulin deh, daripada agak ada lagi tempat sampah ibu-ibu. Atuni zubarul hadid. Jadi sini kumpulin oleh kalian potongan-potongan besi yang besar. Futuni biwaslil hamzah bil madian. Wahafal Dzulqarnain al-asas. Kemudian udah terkumpul nih Bu, Dzulqarnain menggali buat bikin pondasi. Hatta balagul ma, sampai ke dasar air. Ibu-ibu, misalnya kita menggali, di bawahnya ada air ya. Jadi ibu-ibu digalinya untuk dijadikan pondasi itu sedalam ketemu air. Dalam banget nggak Bu? Dalam banget. Supaya apa? Supaya atasnya kuat. Kayak ibu-ibu bikin pondasi rumah, yang harus dikuatin apanya? Supaya bisa naikin beberapa tingkat. Ibu-ibu di Jakarta ini tingkat sampai berapa bangunan? Ada yang sampai 32 ya? 32 atau 23? Lebih ya? Itu tergantung, harus kuat pondasinya. Lebih dalam, lebih bagus. Ibu pondasi rumahnya berapa? Kedalaman? Ya, iya. Ini sampai ke dasar, ketemu air, ibu-ibu. Sampai ketemu air. Wahafal Dzulqarnain al-asas. Buat Nabi Sulaiman gampang nggak? Gampang. Dikasih alatnya nggak sama Nabi Sulaiman, sama Allah dikasih. Jadi Allah yang ngasih itu Bu. Hatta balagul ma wajah alal asas minas sakhri. Dan Dzulqarnain menjadikan pondasinya itu dari batu dan nuhas itu. Ibu-ibu, suasa apa sih suasa? Kan emas, perak, bawahnya timah ya. Suasa itu dari apa?
Tembaga, iya tembaga. Dan tembaga yang dicairkan. Wal bunyan min zubur hadid. Sedangkan bangunannya dari besi. Bainaha al-khatab wal fahm. Hatta sadman baina jabalaini ila annahu ma wa kana quluhum ada farsah. Panjangnya ibu-ibu adalah 100 farsah. Ibu-ibu satu farsah berapa? Ibu-ibu perjalanan musafir kita mencapai 15 farsah. Ya kan? 15 farsah itu anggap 90 km. 90 kori ya namanya. 90 dibagi kori sih. Ini Arafah yang pintar matematik siap-siap. 90 dibagi 15. 85 dibagi 15. Ini saya mau ngitung satu farsah tuh berapa kilometer maksudnya gitu. Ini ketinggian gunung ada sampai mencapai 100 farsah. 6 farsah. Nah, 6 farsah. Ini berarti 600 farsah. Iya, kita perjalanan 85 km aja 15 farsah. Ini tingginya 100 farsah. 100 farsah dari 100 farsah berarti berapa kilometer? 85 km itu 15 farsah. Gitu. 15 farsah 85 dibagi 15 6 ya? 600 km. Surabaya ya? Surabaya. Ya udah dah, ibu kayaknya mikirin makan dah. Sampai kata ila sawa baina sodakaini. Sampai situ ya. Nah, ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai mana nanti kita inget-ingetinnya? Itu dicatat. Bukan masalah dicatat. Apa? Di otak saya ini sampai mana? Sampai 96. Bukan tadi ceritanya sampai mana? Sampai bikin dinding. Ya, bikin dinding yang apa sih? Bahan dasarnya ya, barang dasarnya. Ya sudah, ini buat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, Muhammad, dan terima kasih. Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah ya alamin, sama-sama telah kita belajar kan saya suka dibekatin tentang sejarah masa lalu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat kita. Sekalian beserta kita belum ayam pink itu dong, ayamnya saya punya. Terus tinggal nasinya. Enggak beres. Makan bakso. Kayaknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak masak? Enggak. Habis kemarin kali ya? Habis-habisan masih ada tulang. Oh, berarti saya kirain masak nasi. Belum dipakein baru ayam. Saya baru masak nasi. Belum dipakein nasi. Ibu mari sama-sama acara sudah tertutup dalam membaca doa. Sebelum membacakan doa terlebih dahulu, mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat buat kita. Al-Fatihah.